Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Berkreasi Yuk. Nah, hari ini kita akan belajar dari Ibu Yuliana Chandra membuat ekoenzim. Ya, apa itu ekoenzim, kemudian nanti bagaimana cara membuatnya dan hasilnya seperti ini ya. Bisa untuk sabun cuci piring, hand sanitizer dan lain-lain. Wah, tentunya sangat menarik sekali. Nah, sebelum kita berjumpa dengan Ibu Yuliana Chandra, seperti biasa saya akan menginformasikan satu hal buat Bapak Ibu sekalian. Ketika di situasi pandemi ini mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan baik secara ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, jangan khawatir. Kami tim doa GKK siap mendukung dalam doa. Caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu perhatikan di GKK TV ini ada dua tulisan Alkitab dan doa. Pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa, silakan diisi nama Bapak Ibu, kemudian apa yang ingin didoakan, lalu nomor WA atau HP, dan klik kirim. Nah, kami tim doa GKK siap mendukung dalam doa untuk pergumulan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan berjumpa dengan Ibu Yuliana, kita akan membuat ekoenzim pada hari ini. Halo Yul, selamat pagi. Pagi Ibu. Wow, hari ini senang sekali bisa bersama dengan Yul, khususnya kita mengisi acara di GKK TV dalam acara Berkreasi Yuk. Nah, hari ini kita mau berkreasi buat apa nih? Buat ekoenzim. Ekoenzim ya. Nah, pemirsa, tentunya pemirsa juga sudah sering dengar ya ekoenzim, tapi tentunya pengen tahu ya, apa sih ekoenzim, terus manfaatnya apa. Lah, Yuli udah sering membuat dan sering digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Ya. Semakin mencintai malah. Oke Yul, tidak berlama-lama lagi, silakan bisa ceritakan dulu apa itu ekoenzim dan juga nanti manfaatnya. Setelah itu kita baru mencoba untuk membuatnya. Oke Yul, silakan. Ekoenzim itu adalah larutan dari apa? Saya nggak mau bilang ini bukan sampah ya? Bukan sampah. Kulit buah dan sayur. Ya, jadi ini kulit buah pemirsa kulit ya? Buah sama sayur ada. Buahnya apa saja atau buahnya, ada tertentu? Ada syaratnya? Ada syaratnya. Jadi tidak boleh busuk. Ya, tidak boleh berminyak. Tidak berminyak. Iya. Berminyak contohnya apa ya? Berminyak itu misalnya alpukat. Oh. Kelapa, iya. Alpukat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Itu ya. Jadi ini kulit dari buah-buahan. Buah-buahan atau sayur. Buah apa aja, tapi tertentu juga ya. Dia nggak tadi yang berminyak nggak boleh ya. Iya. Yang busuk juga tentunya nggak boleh gitu ya. Nah, ekoenzim itu sebetulnya larutan serbaguna. Ya. Dia bisa dipakai apa aja dalam segi, mau lagi segi macamnya dia masuknya di berbagai segi. Nah, kenapa mesti ekoenzim? Ya, kenapa kok saya mau pilih ekoenzim? Karena saya teringat akan firman Tuhan. Jadi ini ada pendeta di sini. Firman Tuhan itu di Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ya. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Jadi berdasarkan firman ini, saya pikir Tuhan telah menempatkan saya di mana saya berada kan di banyak tanaman ya. Dan Tuhan mau supaya saya juga memelihara bumi karena ini adalah suatu perintah Tuhan. Iya, betul. Mengapa ekoenzim ini perlu buat kita, buat kehidupan sehari-hari? Nanti kita lihat karena zaman sekarang kita melihat dunia pada umumnya itu kalau apalagi di TV, bencana alam, banjir lah, terus pemanasan global lah, karena terus perusakan lingkungan ya, terus air laut naik lah. Nah, dengan pembuatan ekoenzim artinya kita memelihara bumi. Kita juga melihat sekarang mobil tambah banyak, ya kan, gas CO2 tambah banyak ya. Nah, itu juga dengan kita buat ekoenzim itu juga mengurangi polusi. Jadi secara tidak langsung kita memelihara bumi gitu, Pak. Dan itu memang adalah saya bilang tadi perintah Tuhan, memelihara, gitu. Ya, memelihara bumi. Nah, begitu Bu ya. Nah, sekarang saya mau cerita ya. Pasti ibu-ibu paling senang kata hemat. Paling senang, atau ibu paling senang kata diskon. Iya. Nah, itu senang. Nah, dalam pembuatan ekoenzim ini itu kata hemat itu berkali-kali bisa keluar. Bisa keluar kata hemat. Apa sih yang mau dihematin ya? Sekarang kita
langsung masuk ke aplikasi. Iya. Aplikasi sehari-hari. Tentu ibu-ibu lebih banyak di dapur kan? Betul. Banyak ibu di dapur. Pasti kalau di dapur itu nggak mungkin kita mulus-mulus aja, ya. Kalau saya di dapur, ntar kena panas lah, ini sampai belum hilang-hilang itu panasnya. Kena minyak, gitu ya. Lah, kecipratan minyak lah. Dengan larutan ekoenzim ada di rumah kita, itu tinggal kalau kena panas ya. Kalau dulu saya kena panas, pertama-tama dulu lupa saya pakai odol lah, pakai apa. Belakangan taunya pakai air mengalir. Nah sekarang nggak usah, tinggal disemprotin ya. Oh, bisa luka bakar gitu ya? Luka bakar ya kena. Ya. Itu prosesnya lebih cepat. Reduce panasnya itu lebih cepat, jadi mengurangi panasnya itu lebih cepat. Itu kalau buat untuk luka bakar, ya luka bakar, kena panas. Terus setelah masak, kompor berminyak. Oh iya, itu seringkali kompornya, mejanya berminyak, lantainya. Betul. Nah dengan ekoenzim itu minyaknya sangat mudah hilang. Oh, tinggal disemprot-semprot begitu? Tinggal disemprot yang asli, yang murni seperti ini. Ini yang murninya nih. Iya. Tinggal disemprot-semprot, dilap aja begitu. Langsung hilang. Langsung minyaknya. hilang. Wow. Abrakadabra. Abrakadabra langsung hilang. Langsung hilang ya. Terus setelah masak pasti kita mesti nyuci piring. Iya. Nah, nyuci piring itu pun bisa pakai ekoenzim dengan campuran 1 ekoenzim, airnya 5. Iya. Sabunnya 115. Oh, tetap pakai sabun. Tetap pakai sabun. Oh, cuci piring tetap. Tapi nggak perlu banyak lah istilahnya. Nggak perlu banyak. Ya. Sabun cuci piring kurang, hemat kan Bu? Nah hemat. Dan Ibu tadi kalau kebakar gitu kan nggak usah pakai obat-obat yang anti panas lah, apalah, juga hemat lagi. Nah terus lantainya tadi berminyak kan? Ngepel lantai. Buat ngepel bisa juga ya? Kalau ngepel lantai itu nggak usah pakai larutan. Nggak usah beli obat pel dong? Nggak usah beli opot yang pel wangi-wangi apa gitu segala macam, nggak usah. Tinggal air, kasih 2 tutup botol. Ya nanti ada rumusnya semua ya? Ada rumusnya, nanti kita kasih terakhir rumusnya. kasih ya. Itu kalau kita ngepel dengan itu, ubinnya tuh keset, orang Jawa bilang ya, nggak licin, nggak licin dan mengkilap. Oh, luar biasa. Mengkilap jadinya, itu yang saya suka gitu kan, mengkilapnya. Ngurangin beli obat pel, bahkan nggak perlu beli lagi. Ngurangin lagi. Terus kemudian pasti di dapur ada kaca dong, ada jendela kan. Iya, di rumah kita ya ada jendela. Jendelanya biasanya kan. Nah itu tinggal disemprotin lagi aja. Kalau misalnya minyaknya terlalu tebal, pakai yang asli aja, jadi tidak campuran. Tapi kalau minyaknya nggak terlalu banyak, bisa juga pakai yang larutan yang tadi kita sudah campur untuk cuci piring. Bisa juga buat lap kaca bisa buat lap kaca juga. Terus pencuci baju. Bisa juga. Bisa juga. Banyak banget manfaatnya ya. Saya cerita sekali dia. Suami saya tuh suka naik sepeda, ya, suka naik sepeda. Terus sepedanya memang taruh di dalam rumah yang ini kan jendela, ada gordeng, ada filtrasinya. Nah itu filtrasinya ketiup-tiup angin kena rantai sepeda. Yang ada. Terus saya coba pakai segala macam pemutih apa gitu. Nggak bisa hilang ya, bekasnya yang kotor. Terus saya coba, kita rendam yuk, coba rendam. Memang sih nggak sekali ya, cuci. Sekarang udah nggak kelihatan. Bagus juga, jadi bisa noda-noda ya, noda-noda di kain ya. Noda-noda kain. Terus kalau kita punya baju putih, kalau kita rendam pakai pemutih itu kan kimia juga ya. Kita rendam pakai itu, ini bisa ya? Campur dengan sabun ya. Rendam berhari-hari pun tidak bau. Nah sekarang saya yang buat untuk diri saya ya, misalnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa aja itu? Ujung kepala keramas. Keramas. Nah dengan keramas itu saya merasa kulit kepala saya itu lebih nggak kering. Karena mungkin udah tua kali ya. Jadi kering kulit. Salah satu yang keajaiban menurut saya sih ya, saya punya kutil besar di kulit kepala. Waktu itu saya sudah tanya dokter, mungkin saya sudah kenal dokter, ini mesti di laser katanya gitu. Enggak lah, saya bilang laser udah
biaya lagi. Ya. Nah, terus saya cuman keramas pakai ekoenzim. Ekoenzim itu 50% sabun, 50% ekoenzim. Jadi saya kasih wadah plastik, saya isi sabun, saya isi ekoenzim dengan volume yang sama, saya aduk-aduk, saya keramas. Terus hilang. Saya nggak tahu kapan hilangnya. Pokoknya lama-lama jadi nggak ada lah gitu ya. Udah nggak ada, saya nggak tahu kapan hilangnya gitu kan. Terus rambut nggak usah pakai conditioner, Bu. Lembut. Iya. Pokoknya ngirit lagi. Hemat. Dan satu lagi, kita nggak usah beli apa yang buat tonik lah, apa hair tonic lah. Rambut kecil-kecil di depan saya ini itu pada tumbuh. Bisa menumbuhkan rambut juga ya. Tapi kalau untuk menumbuhkan rambut ada juga yang bilang buat si A bisa tumbuh rambut, buat si B kok nggak tumbuh-tumbuh. Ya, tergantung juga sih tergantung juga karena kita buatnya juga kan tergantung buahnya. Kita nggak tahu buah apa yang bisa ini. Makanya saya juga bikin kita bilang fermentasi kedua itu kita pakai lidah buaya. Itu buat rambut. Apa lagi? Perempuan banyak flek. Bisa juga? Bisa juga. Di sini ya fleknya. Bisa juga disemprot-semprot pakai flek. Bisa berkurang fleknya. Terus kalau saya, kan kalau berminyak muka, nggak enak kan berminyak gitu kan. Kalau saya pakai larutan ekoenzim, saya semprot-semprot gini, itu minyaknya hilang, luntur. Iya luntur. Itu buat kulit yang berminyak ya. Kulit yang berminyak iya. Buat jerawat juga bisa buat anak-anak. Yang buat anak-anak yang remaja ya lagi jerawatan gitu ya. Tinggal dioles-oles gitu aja. Iya. Terus pernah juga ada kesaksian ada anak yang bintilan ya. Bintitan iya. Itu bisa juga. Bisa hilang juga ya. Sampai kadang-kadang ibu-ibu bilang, hati-hati Bu, itu kan deket mata, jangan dicoba-coba kata gitu. Tapi baik, hilang iya. Itu sampai ke situ ya. Nah terus mandi artinya buat bilas, buat disiram ke badan? Iya jadi kita sabun mandi kita itu saya campur juga dengan sabunnya ya, jadi nggak usah. Iya. Misalnya pastinya berapa persen lah dicampur seperti biasanya ini ya. Saya 50. Terus saya mandi pakai sabun itu hemat lagi Bu. Iya. Terus misalnya sekarang kita sampai ke sabun udah nih ya. Terus kita mau kaki kan ya nggak semua ibu-ibu yang pecah-pecah si kakinya. Ya. Nah kaki yang pecah-pecah itu pernah pembantu saya sih. Pembantu saya kakinya pecah-pecah. Cobain kamu, saya bilang pakai ekoenzim. Kita kan nggak tahu, kita baru coba. Iya. Dia olesin. Bersih, halus. Wow. Iya. Jadi pemirsa ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Iya ada salah satu lagi Bu, lagi tuh, yang zaman COVID ini, sanitizer Bu. Iya betul ya. Sanitizer itu kalau kita beli berapa coba? Iya. Pakainya serot kemana semprot gitu. Jadi hand sanitizer ya. Hand sanitizer. Terus juga bisa membersihkan udara. Disinfektan tuh ya. Iya. Bisa ya. Oke, ya pemirsa, ini manfaatnya ekoenzim sangat luar biasa untuk lingkungan sekitar kita, untuk diri kita ya, tubuh kita juga ya, bisa untuk macam-macam. Nah, dikatakan tadi bisa menghemat banyak keuangan kita ya, minimal 50% lah gitu ya. Nah, tapi sekarang tentunya pengen tahu cara bikinnya seperti apa. Iya. Nah ini tunggu dulu nih, kita mesti menghargai mesti menghormati siapa penemunya. Iya perlu tahu dulu ya. Iya, karena nemuin ini tuh nggak gampang. Dia proses itu 30 tahun untuk menghasilkan komposisi yang pas. Itu ada Dr. Rosukon itu dari Thailand. Iya. Dia itu sekarang jadi kayak kita asosiasi petani organik. Dan kalau kita lihat di Thailand itu pertaniannya maju pesat kan Bu ya. Mau apa mau macam-macam lah, beras segala macam itu. Nah itu si Dr. Rosukon itu yang menemukan komposisi ini. Komposisi ekoenzim. Nah terus tahun 2006 itu ada peneliti lagi dari
Malaysia, namanya Dr. Yoyan Oon, tapi dia nggak Oon, namanya Oon tapi nggak Oon. Iya, dia lebih utamakan juga untuk kesehatan. Dia yang menyebarluaskan mengenai ekoenzim ini. Dan Dr. Rosukon sendiri juga mendapat penghargaan dari PBB. Jadi ini bukan hanya dipakai di Indonesia, tapi sudah di seluruh dunia ya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ya tentang apa itu ekoenzim dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara membuat ekoenzim ini. Tetapi sebelumnya tentu kita perlu mengenal ya, jadi bahan-bahannya apa aja, kemudian peralatannya yang digunakan apa aja. Silakan Yul, bahan-bahannya ini. Bahan-bahannya itu yang ada di rumah pasti semuanya. Yang paling penting timbangan. Ini peralatan ya, timbangan. Ya. Timbangan itu jangan terlalu pikir terlalu mahal, ini murah banget. Saya pakai timbangan mau digital juga boleh, nggak juga boleh. Nggak juga boleh, timbangan kue. Timbangan biasa. Terus ini tentunya wadah ya, wadah. Wadahnya itu enaknya mulut terbuka besar. Tapi kalau ibu-ibu nggak punya wadah seperti mulut terbuka, mulut kecil misalnya kayak botol minuman, bisa juga, tapi ada tapinya, mesti rajin buka. Jadi 7 hari pertama, jadi 1 bulan itu jangan di tight kenceng gitu, dan tutup kenceng. Dikasih buka dikit keluar. Gitu, karena gasnya keluar ya. Karena dia proses 1 bulan itu dia menghasilkan alkohol. Terus bulan kedua dia menghasilkan asam. Nah, bulan ketiga baru menghasilkan enzim. Nah, jadi mesti 3 bulan prosesnya. Jadi peralatannya bisa siapkan seperti ini. Tentunya ada tutup ya? Ada tutup. Kalaupun nggak ada tutup, nanti kita tutup pakai plastik boleh. Tapi kalau tutup pakai plastik kan agak berabe ya. Mesti ditendet lagi supaya nggak keluar nanti kalau udah ini gasnya nggak keluar maksudnya. Jadi sebaiknya ada tutup. Lah, gitu ya. Sebaiknya ada tutup. Kalau ember juga bisa ya. Ember juga bisa, iya. Itu peralatannya. Kemudian sebetulnya ini butuh atau tidak butuh, karena boleh juga pakai tangan. Tapi kalau ingat-ingat juga kalau yang ada cincin, logam nggak boleh. Bukan nggak boleh, nanti kalau panen tuh bisa berkurang. Karena asam kan. Iya. Yang bagus kayu ya. Kayu. Terus itu alat ya. Udah alatnya cuma begitu doang. Bahan. Nah, bahannya ini tadi kulit ya. Bahannya cuma 3 macam. Apa tuh? Air. Airnya lebih bagus air AC lebih bagus ya. Tapi kalau pemirsa bisa nampung air AC kalau biasanya kan suka tambahan dari selang tuh ya. Iya, keluar bisa ditampung. Atau air galon bilangnya, yang air isi ulang. Yang pH-nya ini ya, air galon. Atau kalau air pakai hujan, lagi musim hujan. Air hujan. Tapi kalau suruh pakai air mineral kan terlalu mahal. Kalau air pump gimana? Air pump bisa, tapi harus diendepin semalaman lah, 1-2 malam ya. Iya. Kalau air tanah? Air tanah juga bisa. Dibiarkan dulu juga. Kalau air tanah sih nggak usah dibiarkan. Langsung bisa. Tapi kan kalau air tanah itu kita nggak tahu masing-masing kandungan airnya itu ya bagus atau tidak ya. Yang paling bagus sih memang air AC. Saya ini bawa pakai air AC. Ini air AC ya. Nah, ini air AC. Terus bahan organiknya kulit buah atau sayuran ya. Sebetulnya bukan kulit buah. Buahnya juga boleh sih kalau misalnya kita. Tapi kan buahnya itu bukan buat dibikin begini kita yang makan gitu. Jadi kulit buah-buahan tadi seperti di awal udah dikasih tahu bahwa buahnya pun jangan yang berminyak seperti apukat dan kelapa yang mengandung minyak. Terus kalau orang suka tanya, kalau jeruk kan ada itunya tuh kalau diperes kan, itu boleh. Boleh. Nah sekarang ini kan kulitnya, kan bijinya kita satu makan. Lagi. Apa tuh? Bijinya boleh nggak? Bijinya boleh. Tapi biasanya saya nggak masukin. Karena saya pikir kan tentunya dihasilkan dari kulit, enzimnya dari kulit. Kalau bijinya misalnya kayak biji mangga itu jangan deh. Itu coating beratnya banyak. Satu lagi yang diperlukan adalah gula. Nah, kenapa harus gula merah ya? Karena gula pasir itu katanya proses, apalagi kalau sekarang Bu Novi lihat
gula pasir nggak ada yang kuning kan? Putih, pakai bahan semua apa campur bahan kimia ya? Iya. Ya. Saya mau cari gula pasir yang kuning itu susah banget. Udah pakai pemutih. Saya sukanya gula pasir yang kuning. Kalau gitu. Ini molase. Namanya molase. Molase itu sisa proses hasil dari pembuatan gula. Gula merah. Gula putih sih. Oh, sisa dari proses pembuatan gula putih. Iya, mungkin ini dari bisa dapat dari, maksudnya beli atau di mana? harus bikin sendiri? Oh, beli Bu. Saya. Belinya itu saya belinya 15.000 sekilo. Mungkin ada yang jual online gitu ya. Online. Ada yang 10.000 sekilo. Kebetulan saya beli 15.000 sekilo. Jadi belinya online. Di pasar ada? Di Nggak pasar ada, ya? kelihatannya susah dicari susah, ya. Jadi lebih gampang online ya. Online. Bilang aja molase. Molase namanya. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan adalah wadahnya ini. Kalau kita punya wadah misalnya ini 15 liter, kita isinya 60%-nya. Oh, jadi jangan full. Ya, karena kan nanti kita masukin dia molase, nambah ya volumenya. Volumenya nambah. Ini kebetulan 15,5 liter. 15,5 Oh iya, liter. yuk satu lagi. Bahannya apakah harus plastik atau bisa logam atau yang lain? Kenapa mesti plastik? Karena dia itu mengeluarkan gas. Oh. Jadi kalau plastik itu pemuaiannya kan bagus. Elastis ya? Elastis, ya. Takutnya kalau pakai kaca, terus apalagi kacanya mulutnya kecil, itu bisa takutnya meledak ya? Bisa meledak. Iya. Bisa meledak. Terus kalau logam takut bereaksi ya, karena mengeluarkan tadi. Iya, jadi sebaiknya yang plastik ini. Oke. Nah, terus sudah Bu, apalagi nih? Nah, sekarang proses ini kita sudah timbang ukurannya nih. Oh iya, ukurannya. Ingatnya 1 liter air. 1 liter air. 100 gram molase. 100 gram molase. 300 gram bahan organiknya. 300 bahan organik. Saya jangan khawatir pemirsa, nanti di selesai tayangan ini ada tayangan khusus untuk ukuran-ukurannya ya, kita akan kasih. Ingat ya, 113 gampangan. Oh, 113. Iya, 1 liter air 100. 1 ons molase, 1 kan? Iya. 3 ons. Ini. Sekarang mulai mencampurnya. Nah, Ibu boleh bantu tuangin ini ke sini. Tuang ini ke sini? Iya, ini dituang kemari. Maksudnya saya tuangin ini ke sini. Ya. Terus yang aduk-aduk. Iya. Oke. Jadi ini molasenya dulu kita campur dengan air tadi ya. Ini maksudnya supaya rata aja. Iya. Jadi dia nggak tadi saya nuangnya nggak total semua, saya sisain sini buat ngebersihin. Oh. Berarti ini tadi 9 liter dari sini atau tambahan? Enggak, totalnya 9 liter. Oh, totalnya 9 liter. Sebetulnya pakai tangan juga boleh. Iya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Saya kalau pakai tangan begini. Adukan alam. Adukan alam. Dari Tuhan. Saya lebih suka pakai tangan. Nah, ini sekarang tinggal. Kalau pakai tangan lebih, coba Ibu pegang ininya. Ya, nggak usah khawatir kotor. Ibu tolong tambahin di sini. Air ke mangkoknya ini ya. Mangkoknya. Oke. Kalau ibu-ibu punya wadah misalnya bekas makanan delivery itu loh Bu. Oh iya. Ya itu kan cuman ada yang agak besar, ada yang kecil ya. Iya. Nah kalau yang kecil itu 0,7 tuh biasanya saya bikin. Apanya 0,7? Airnya. Oh. Jadi berapa ya 0,7 liter, 700 cc ya Bu ya. Nah, Ibu boleh tumpahin apa tuh? Isinya boleh. Udah di bawahnya udah nggak terlalu ini. Ini mulai dimasukkan ya? Boleh masukin, Sembari saya beresin ini. Gitu ya. Jadi saya masukin kulitnya. Iya. Kulitnya tadi sudah saya timbang ya. Oh iya. Ini sudah ditimbang dan tentunya sebelum digunakan suci ya? Cuci ya. Cuci terus kalian diperiksa apakah
ada yang busuk Iya, gitu kan. dipilihin ya. Oh iya, berjamur juga nggak boleh ya Nggak Bu boleh ya? berjamur, busuk, Busuk iya. berminyak. Nah Berminyak, ya. ini misalnya kita kumpulin nih Yul. Ya. Oh Kan iya. saya nggak mungkin sehari makan. Boleh, boleh. Nah, Berapa lama? kalau misalnya ibu-ibu ngumpulin, ini prosesnya boleh juga ibu-ibu bikin tetap ibu-ibu bapak juga boleh bikin ya. Bikin apa? Molasenya sama air dicampur dulu. Oh nanti tinggal disusulin ini bisa? Iya, Nggak disusulin bersamaan. paling lama 7 hari. Oh nyusulnya bisa 7 hari? Paling Setelah itu lama nggak boleh ya? cicilnya jadi sampai ke hari ke-7 udah Bisa. stop. Jadi jangan lagi. nambah-nambahin. Jangan nambah-nambah Jadi lagi. misalnya hari ini saya saya ngupas pepaya, saya ngupas buah naga, saya cemplungin Ya, itunya kulitnya Ya. ya. Bersih-bersih, potong-potong tentunya. ya. Terus saya besoknya lagi makan yang lain gitu ya. Cemplungin lagi. Oh bisa, tapi Bisa. harus dalam waktu Eh, 1 minggu 7 hari 1 minggu tadi. ya, ya. Jadi Oke. jangan khawatir pemirsa, nggak usah dimakan sebanyak begini. Iya, nggak Bisa usah dicicil. cicil. Nah bisa juga yuk, kita Apa? ngebaikin tukang rujak. Nah, betul. Saya sampai punya langganan sampai Ngebaikin WA, sampai WA-WA-an Tukang dengan rujak tukang ya? rujak. Tukang rujak kita Iya. mau kulitnya saja. Kulitnya saja. Pemirsa tadi semua bahan sudah dicampur jadi satu ya di wadah plastik ini. Ya. Nah tentunya cara menutupnya, menyimpannya juga ada caranya. Ada caranya memang. Nah, silakan yuk gimana cara nutupnya. Kalau nutupnya, kalau ini kan mulut besar ya Bu ya. Hmm. Jadi kita untuk sudah selesai gini, ya kita tutup saja begini. Terus Rapat jangan ya. lupa, karena mungkin ibu-ibu juga suka lupa seperti saya. Oh iya kapan bikinnya? Dibikin seperti Kertas ini, ya? kertas. Jadi Ditulis. mulainya kan hari ini tanggal 1 ya. Sekarang tanggal 1 September. 1 September. Nah, aduk pertama itu 7 hari. Oh jadi 7 hari Nah. diaduk. Nah, 7 hari kita buka, Heeh, aduk, ya. aduk pakai tangan atau apa boleh, pakai kayu Tadi gitu kayu ya. tadi. Tutup lagi. Oh, Nah, ini yang ibu-ibu yang suka rada-rada serem nih. apa tuh? Bisa gagal bikinnya. Ah. Bisa gagal kalau misalnya kita tidak tertutup dengan baik, Mm-mm. atau mungkin karena ada kontaminasi di kulit buahnya, nggak Nggak bersih nggak misalnya. bersih, atau mungkin ada yang busuk gitu ya. Heeh. Bisa ada penghuninya. Penghuninya, tahu lah Bu Nafi ya penghuninya Belatung. belatung. Oh, Nah, atau baunya seperti bau got, bau busuk gitu bau ya. busuk ya. Terus gimana mengatasinya? Nah, cara Apakah mengatasinya dibuang? Gagal dong. jangan dibuang lah karena kita sudah beli molasenya tadi. Ya. Diapain? Jemur dalam keadaan tertutup, Tetap tertutup. tetap tertutup 1 hari 30 menit. 1 hari. Sinar 30. matahari pagi. Berarti selama kalau misalnya di hari seminggu nih, setelah sebulan Oh, ditutup. enggak, kan udah waktu belatung. ketahuan gagal itu biasanya waktu panen. Oh. Pas dibuka, bih, ada jadi waktu penghuninya mau gitu setelah kan. 3 bulan itu baru bisa ketahuan ya Iya, ada belatungnya atau Ada tidak tuh ya. belatungnya. Nah kalau ada belatungnya kita Iya, jemur dulu di luar 30 menit. iya. Berapa lama? Berapa Selama hari? 3 hari. Selama 3 hari. Jadi sehari 30 menit Setelah 7 hari keluarin. dibuka. Atau mungkin ketemunya waktu 1 bulan. Heeh, Setelah 1 bulan, waktu kita mau ngaduk yang kedua kali, heeh, kita lihat baunya kok nggak enak nih, gitu Nah, kan ya. itu? Nah itu juga sama prosesnya, dijemur jemur. 30 menit selama 3 hari berturut-turut. Baru kita tutup Nanti rapat. setelah tutup rapat 7 hari kita cek betul nggak, udah ada perbaikan nggak. Oh, Kalaupun nggak ada perbaikan, terus diapain? dimasukin lagi molasnya ukurannya sama. Kalau saya udah begitu, Buang aja. mendingan dibuang aja deh, dia bilang. Dibuang ke got kan juga bisa menolong di got Bisa apa ya, kan, ya. bisa ya. Nah ini anggap sudah Ya. yang 3 bulan. Yang 3 bulan, Kalau nunggu 3 bulan kelamaan pemirsa. lebih juga nggak apa-apa. Oh, Kalau kita, aduh hari ini banyak kerjaan nih, mau pergi, mau Nggak segala apa-apa ya. macam, udahlah nggak apa-apa, besok lagi. Mau lebih dari 3 bulan misalnya sampai 6 bulan pun sebetulnya nggak nggak masalah. apa-apa, nggak masalah. oh lebihnya berapa sampai Nggak apa-apa karena ekoenzim ini tidak ada kadaluarsanya. oh gitu. Tidak ada Oh kadaluarsanya. jadi lebihnya sampai berbulan-bulan Ada, nggak masalah ya. Ada yang bikin, aduh udah setengah tahun nih belum Belum dipanen. dipanen kan gitu kan. Nggak masalah juga ya. Nggak masalah Oke, juga. nah ini ceritanya ya Maksudnya, sudah 3 bulan. 3 bulan ke atas.
Kalau waktu sebulan tadi itu tergantung kita waktu bikin ya. Ada akan keluar jamur-jamur seperti ini. Ini kebetulan jamurnya sedikit. Oh. Ada yang kayak jamurnya tuh banyak kayak seperti apa kayak pelapis gitu. Kayak cheesecake. Oh gitu. Orang bilang kayak cheesecake. Kalau ini termasuk sedikit. Ini sedikit. Nah, jamur ini gunanya buat maskeran. Jadi jamurnya pun bisa dimanfaatkan ya untuk kita maskeran. Saya bisa taruh di tangan, terus di kaki, di muka. Di muka juga nggak masalah. Nggak masalah. Tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Tadi jamuran muka kita. Seperti peeling, Bu. Oh. Kalau yang suka kulit-kulit mati. Kalau yang suka ke salon itu namanya peeling ini. Iya. Peeling jadinya. Kira-kira paling lama 10 menit lah. Didiamkan dulu, baru kita gosok-gosok. Nggak usah, siram air aja. Siram. Oh, nanti kita bisa merasakan halus, mukanya halus. Membersihkan mengangkat kulit-kulit yang mati. Ya. Nah, setelah udah itu kita tinggal nempelkan wadah deh. Jadi ini biasanya saya kalau ini kebetulan kecil ya, kalau yang gede banget saya pakai ini. Oh, ada pakai selang. Pompa. Nah, biasanya pompanya tinggal masuk. Apa kita peragain juga? Boleh. Tinggal masuk begini. Ya. Terus kita tinggal pompa. Oh, jadi buat nyedot. Masukin ya. Kalau dengan pompa ini ya, Bu, jadi apanya sih dedeknya bilangnya ya. Dedeknya tuh ampasnya enggak. Karena ada saringannya di ujungnya. Karena ada saringannya dan hasilnya jadi bagus. Tapi kalau misalnya nggak pakai saringan gini, boleh juga sih. Udah Pirno nih. Kalau nggak pakai saringan gini juga boleh. Bisa juga pakai saringan kelapa. Gampang. Tinggal begini doang kok. Oh, ini yang saya bawa ini pandan sama nanas. Oh. Jadi nggak usah takut para pemirsa, nggak bakalan bau got ya. Wangi. Udah, tinggal dimasukin ke botol. Selesai deh. Nah, ini ampasnya dibuang atau? Ampasnya juga berguna. Nah, kalau udah di blender biasanya saya buat membersihkan saluran kamar mandi, kloset. Tinggal taruh malam, buang aja secukupnya. Udah tinggalin aja, besok pagi baru disiram, baru di flash. Itu dia bisa membersihkan saluran itu. Kan kita sekaligus nggak pakai banyak, simpan di kulkas gitu? Nggak usah disimpan di kulkas, jemur. Oh, dikeringkan? Jemur. Nah, ini saya punya yang sudah kalau dikeringkan. Kalau di blender kan halus? Kalau yang mau dikeringkan jangan dihalusin. Iya, kalau yang buat WC aja pakai blender. Sisanya disimpan di kulkas apa ya? Sisanya nggak usar di kulkas, Bu. Oh, di luar aja? Di luar aja, iya. Dikeringkan, dijemur, hasilnya seperti ini. Dan sekali lagi tidak takut bau ya. Wangi ini loh. Kalau yang udah kering ini manfaatnya untuk apa, Yu? Nah, ini kan? Iya. Bisa pengharum ruangan, taruh di beginian nih, kamar mandi, mobil. Oh, bisa juga mobil, buat tanaman, pupuk. Buat pupuk bisa? Bisa, buat pupuk. Jadi giniannya tuh direndam, dipendam di tanah, udah. Oh, jadi kalau yang pohon besar itu nanti bukan pohon besar aja kali, pohon jeruk saya. Jeruknya jadi banyak dan besar-besar. Kalau ada yang beruntung, itu waktu pas buka, itu ada lapisan putih. Itu namanya mama enzim. Mama enzim. Kayak jamur, lain lagi? Jamur, tapi jamurnya itu sudah keras. Pernah melihat kombucha nggak? Wah, tahu saya. Kombucha itu sama juga pakai fermentasi, itu seperti putih tebel, kira-kira tebelnya itu bisa sesenti. Nah, itu gunanya banyak banget. Untuk apa tuh? Kompres panas, kompres bengkak, kompres yang kena minyak. Itu buat
gunanya banyak Nah, sekali. itu penyimpanannya kan kita nggak langsung pakai kan? Saya terus Simpan terang, di- iya, saya terus terang saya udah bikin lebih dari setahun, saya belum pernah Belum dapat. beruntung berarti. Belum pernah Oh, beruntung. nggak selalu menghasilkan itu Tidak ya. selalu menghasilkan Kalaupun itu. bisa menghasilkan itu berarti beruntung, Beruntung. bisa disimpan kali ya. Nanti simpannya di dalam larutan ekoenzim juga. Jadi itu setelah dipakai, dicuci di air bersih, ya. Terus setelah dicuci air bersih, direndam lagi di dalam ekoenzim. Pemirsa, sekarang kita akan mengaplikasikan apa tadi yang sudah dijelaskan. Tentunya kita ingin langsung ya bisa dipakai begitu. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan untuk membuat sanitizernya. Sanitizer. Ya. Ya. Oke, silakan Yul. Gimana Yul? Sanitizer itu Perbandingannya tentunya ya. kita kasih air 400. 400 Iya. mili, terus 400 karena ini airnya nggak terlalu banyak, saya ambilnya 200 aja ya. kita 200 mau bikin yang 200 setengahnya aja ya. Setengahnya airnya Ini soalnya terserah ya pemirsa mau bikin berapa, Ya, tapi tapi ini perbandingannya kita akan perbandingannya ya. sama. Kalau 400 itu 1 mili, Oh, berarti ini setengah dong setengah mili berarti. Nah, ini senjatanya bagus Harus sekali punya, nih, ya. harus punya ini. Untuk mengukur. Belinya 1000. Oh. Nah, ini kan kalau satu di sini ya Bu ya, Iya. setengah. Nah, setengahnya setengah. Ya, jadi setengah tadi Setengah. air 200 mili. Air 200. Dicampur Campur deh. dengan yang ekoenzim udah jadi tadi ya. Iya. Terus Nah. kita aduk yang rata. Udah Udah jadi. Udah Oh, ini jadi langsung jadi sanitizer. sanitizer. Tinggal dimasukkan ke Nah, saya pakai botolnya. botol spray. Yang bisa spray ya. Iya. Lumayan ada begini, nggak muat juga. Pakai ini. Terlalu lama. Wow. Oke. Jadi udah langsung bisa digunakan nih pemirsa. Mudah sekali kan? Udah. Ini Ini sanitizer. 200 aja bisa jadi segini nih. Bisa berapa botol nih Bisa ya. buat anak, buat Bisa bagi-bagi ke bagi tetangga. ke ke tetangga teman, ya. Ini udah jadi sanitizer. Oh. Dan ibu-ibu, maksudnya kok bisa jadi sanitizer sih? Karena dia ada mengandung alkohol sedikit. Oh. Iya. Jadi ada alkoholnya Iya, ya. kalau sanitizer mungkin kalau ada juga yang lengket. Kalau pakai sanitizer ini nggak lengket. Coba ibu mau coba? Oh iya, enggak lengket. Nggak lengket dan khasiatnya sama. Nah, pemirsa, selanjutnya tadi sanitizer juga kita akan mencoba membuat sabun cuci piring. untuk cuci piring ya. Nah, ini sabunnya sudah ada, tentunya ada sabun cuci piringnya, Sabun cuci cuman piringnya satu bagian satu ya. bagian. Terus ininya apa? Ekoenzimnya satu bagian juga. Sama ya, ukurannya sama. Ya, jadi satu bagian sabun merek apa aja ya, Pak, sabun cuci Merek piring. apa aja? Kemudian tadi Ekoenzimnya satu bagian juga, Nanti airnya 5 5 bagian. bagian. Oh, oke. Kita tuang ke sini ya Bu Ya. ya. Jadi satu Ekoenzim. bagian ekoenzim, satu bagian sabun cuci Satu bagian piring, sabun cuci piring. baru 5 bagian Coba Ibu, ini. air. Sayang, Ya nanti bisa lihat. ibu-ibu tuh sayang melulu. Ya bisa kasih ke sini. Nih ya, satu. Oh ya, oke. 2. Ini sama ya Bu ya? 3, Dari sudah ditandain ya pemirsa. 4. Kita nggak bikin penuh. Secukupnya aja ya Yulia. kalau Iya, gitu 5. Udah, ya. Nah, aduk deh. Udah siap digunakan. untuk cuci piring ya. Iya, buat cuci piring. Tapi Akhirnya. kadang-kadang ibu-ibu tuh ya untuk menghemat Heeh. sabun cuci piring dicampurnya air biasa. Iya. Mungkin manfaatnya beda kali ya. Ini lebih apa tuh? Dia menghilangkan kimia, Bu. Oh iya. Teh. Menghilangkan kimia. Mungkin ibu-ibu akan bilang, ya repot amat. Kita mah untuk ngirit bisa campur air aja, tapi beda hasilnya ya. Beda hasilnya. Karena yang tadi saya katakan, saya pernah ikut webinar, itu ternyata klorin itu
saya nggak begitu ngerti bahan kimianya itu akan rupanya menghilang kayak itu ya. nggak hilang Bu, kalau cuci Kalau pakai. piring itu nggak masih nempel gitu loh. Oh. Masih nempel, ya begitulah masih. Ya. Nah, Ini jadi pemirsa, ini udah jadi ya untuk cuci piring. Nah, juga nanti bagi pemirsa yang ingin tahu lebih banyak atau mungkin ada problem untuk masalah pembuatan ekoenzim, kebingungan gitu ya, atau ingin tanya yang lain, nanti dicantumkan di sini ya nomor WA saya. Nanti pemirsa bisa menghubungi atau kita bisa bikin grup WA ya. dengan Ibu Yul ya, Boleh. supaya nanti kalau mau nanya-nanya dengan pakarnya langsung bisa memberikan jawaban. Jadi jangan khawatir ya Ibu, kalau misalnya ada kesulitan bisa langsung WA ke saya, nanti akan dicantumkan di situ. Kita akan berikan masukan-masukan ya untuk apa yang menjadi kesulitan bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Yul, hari ini sudah memberikan ya pengetahuan yang luar biasa, menjalankan firman Tuhan dan juga menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Yul. Bisa sampai jumpa di lain waktu.